Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabatku? Selamat berjumpa kembali dengan saya. Di sini saya Mr. Soli masih bersama dengan Mr. Tony. Kami berdua adalah praktisi hipnoterapis. Praktisi hipnoterapi khususnya kami adalah seorang Ericksonian hipnoterapis. Kami biasa memberikan pelatihan-pelatihan atau workshop, bahkan juga memberikan layanan parenting, counseling, termasuk juga terapi, baik terapi langsung atau offline, ataupun terapi jarak jauh lewat audio terapi. Sahabatku, mudah-mudahan hari ini kabar Anda selalu dalam keadaan baik, sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap orang punya masalah, setiap orang punya problemanya sendiri-sendiri, dan setiap orang juga punya persoalannya sendiri-sendiri. Semuanya itu tentu kembali kepada individu atau orang tersebut bagaimana cara menyikapi dan mengatasi masalah tersebut. Kami berdua adalah trainer resmi dari Rumah Hipnotis Indonesia yang memang secara resmi melakukan pelatihan-pelatihan yang terkoordinasi, termasuk workshop baik privat ataupun klasikal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah audio terapi yang tentu diharapkan bisa bermanfaat untuk pemulihan ataupun penyembuhan dari sahabat semuanya yang sedang dilanda masalah. Baiklah sahabatku, sebelum kita terlalu jauh melakukan proses hipnoterapi, maka pada kesempatan kali ini sebelum mendengarkan audio terapi lebih jauh, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui, yaitu yang pertama bahwa saat mendengarkan audio terapi ini pastikan Anda dalam keadaan aman dan nyaman. Itu artinya Anda sedang tidak melakukan sebuah kegiatan ataupun pekerjaan yang menuntut tanggung jawab fisik ataupun non-fisik. Misalnya, Anda sedang tidak mengendarai motor atau menyetir mobil, atau juga Anda sedang tidak menjalankan atau mengoperasikan mesin baik elektrik ataupun mekanik. Jadi pastikan Anda benar-benar sedang dalam keadaan rileks, santai. Kemudian yang kedua, bahwa audio terapi ini adalah bagian dari upaya atau ikhtiar Anda untuk mencapai kesembuhan atau pemulihan atas masalah yang Anda alami saat ini. Jadi kontrak ikhtiar atau upaya ini tentu garansi kesembuhannya adalah dari kemauan diri Anda dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian audio terapi ini adalah berlaku khusus bagi Anda. Jadi tentu audio terapi ini tidak bisa didengarkan oleh orang lain, hanya berlaku khusus bagi Anda. Karena keluhan masalah bersifat khusus dan audio terapi ini juga bersifat khusus, sehingga tentu kami berdua, saya Mr. Soli dan Mr. Tony, tidak bertanggung jawab kalau ada pemakaian oleh orang lain atau pihak lain tanpa sepengetahuan kami. Karena sugesti ataupun saran di dalam audio ini bersifat sangat khusus dan spesifik sesuai dengan data yang sudah kami terima dan kami proses berdua.
Kemudian yang berikutnya adalah bahwa audioterapi ini adalah sebuah upaya terapi komplementer. Jadi audioterapi ini tidak menggantikan fungsi terapi klinis ataupun terapi primer seperti dokter, psikolog atau psikiater dan sebagainya. Jadi kami sifatnya menyiapkan, memberikan audioterapi ini bersifat melengkapi. Kemudian yang terakhir, audioterapi ini adalah sebuah upaya memberdayakan semua sumber daya dan kekuatan yang ada di dalam diri klien, sehingga kesembuhan itu semuanya sebenarnya adalah tanggung jawab klien. Jadi kami berdua memohon klien untuk bersungguh-sungguh mengikuti, mendengarkan dengan cermat dan seksama, mengikuti aturan-aturan yang sudah kami tetapkan bagaimana cara mendengarkan audioterapi ini. Maka pastikan saat ini Anda benar-benar sedang rileks dan sudah siap dalam kondisi badan segar, perut sudah terisi, tidak terlalu kenyang. Baiklah sahabatku, sebelum kita mulai saat ini Anda boleh membayangkan saya sedang berada di dekat Anda dan Anda menjabat tangan saya. Oke ya, silakan Anda menjabat tangan saya dan menirukan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku menerima diriku apa adanya. Hari ini aku memaafkan semua kesalahanku. Hari ini aku menerima semua kekurangan orang-orang dekatku dan orang-orang yang telah menyakitiku, atau orang-orang yang aku rasa telah mendolimi diriku. Aku maafkan semua kesalahan mereka. Ya Allah, meskipun kondisiku seperti ini, aku ikhlas, aku pasrah. Jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang lebih sehat dan lebih kuat. Oke sahabatku, sekarang Anda tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Oke, tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut. Oke, tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut. Oke, baik. Sekarang Anda bisa mengambil posisi sambil duduk boleh ataupun berbaring juga boleh. Kalau Anda duduk, pastikan Anda kedua kaki Anda menjuntai ke lantai, telapak kaki ada di lantai dan paha sedikit agak terbuka, dan kedua tangan Anda berada di atas paha Anda dan Anda duduk sambil terpejam. Itu kalau Anda duduk. Kalau Anda berbaring, silahkan Anda berbaring dengan nyaman, dengan rileks. Kaki paha juga sedikit terbuka, kemudian lengan Anda tergeletak santai di samping badan Anda, dan Anda boleh pakai bantal yang tidak terlalu tinggi. Oke sahabatku, sekarang sambil terus mata terpejam, saya akan membantu Anda untuk bisa lebih rileks lagi dan bisa lebih nyaman lagi. Anda boleh mengikuti semua kata-kata saya supaya Anda bisa lebih rileks dan lebih nyaman. Bila perlu bisa lebih seperti orang tidur nyenyak. Dan untuk itu saya akan menghitung dari angka besar menuju angka kecil. Di setiap hitungan saya turun angkanya, maka yang Anda rasakan adalah perasaan yang semakin nyaman,
semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks. Begitu seterusnya. Sementara yang Anda rasakan di mata, justru mata Anda terasa semakin berat dan mengantuk. Jadi setiap kali hitungan angka saya itu turun, maka Anda merasakan diri Anda semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin mengantuk. Bila perlu setelah hitungan ke-1, saat saya bilang tidur, maka Anda pun tidur nyenyak. Begitu sahabatku, saya akan mulai menghitung dan pastikan mata Anda terpejam dan telinga Anda tetap terhubung dengan suara saya. 27, 26, 25, 24. Semakin nyaman, semakin rileks. 23, 22, dan mata Anda mulai terasa berat dan mengantuk. 21, diikuti saja sahabatku. 20, makin nyaman lagi. 19, makin rileks. 18, 17, dan mata Anda mulai berat dan mengantuk. 16, 15, 14, 13, 12. Semakin rileks, semakin santai. 11, dan semakin mengantuk. Dinikmati saja. 10. Setelah hitungan ke-1, saat saya bilang tidur, maka Anda pun tidur nyenyak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidur. Tidurlah sahabatku. Tidurlah dengan nyenyak, tidurlah dengan rileks, tidurlah dengan tenang, karena Anda berada di tempat yang aman dan nyaman. Sambil terus menikmati tidur Anda, sekiranya Anda masih sulit merasa untuk tidur nyenyak, maka Anda hanya perlu berpura-pura seperti tidur nyenyak. Jadi kalau Anda belum bisa tidur nyenyak, maka berpura-puralah saat ini Anda seperti tidur nyenyak di tempat yang nyaman, di tempat yang aman, di mana Anda pernah merasakan bagaimana rasanya tidur nyenyak. Entah beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, Anda tentu pernah mengalami dan merasakan bagaimana rasanya tidur nyenyak. Begitulah saat ini Anda mengalami hal seperti itu, tidur sangat nyenyak. Meskipun begitu, meskipun mata Anda terpejam dan tidur nyenyak, tetapi telinga dan pendengaran Anda tetap terhubung dengan suara saya. Dan Anda boleh melanjutkan istirahat dan relaksasi Anda saat ini menjadi lebih rileks lagi dan lebih nyaman lagi. Dan saat mata Anda terpejam seperti ini, maka perasaan Anda menjadi semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin tenang. Begitu juga saat napas Anda keluar masuk dari hidung Anda dalam keadaan teratur dan perlahan-lahan, maka perasaan Anda menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih rileks. Sahabatku, sambil Anda terus pada posisi mata terpejam, dengan mata terpejam itu Anda merasa lebih tenang,
Dan dengan napas yang semakin teratur, maka izinkan saya membantu Anda untuk bisa lebih nyaman dan lebih rileks lagi. Agar Anda bisa lebih nyaman dan lebih rileks lagi, maka Anda bisa membayangkan saat ini sedang berada di sebuah tempat yang nyaman dan bersih. Tempat itu adalah sebuah rumah yang sangat Anda idam-idamkan, seperti villa mungkin ya, di daerah pegunungan yang bersih, yang bebas dari hiruk-pikuk dan kebisingan. Karena tempat itu sangat sejuk, sangat bersih, sangat nyaman, maka saat ini ketika Anda beristirahat di rumah itu atau di tempat itu, maka hanya satu keinginan yang sampean harapkan, yaitu istirahat tidur dengan tenang, istirahat tidur dengan nyaman. Begitulah sahabatku, Anda saat ini benar-benar seperti tidur nyenyak, seperti tidur pulas, dengan perasaan tenang, dengan perasaan nyaman, tanpa gangguan apapun di sekitar Anda. Dan yakinlah bahwa di tempat ini Anda benar-benar aman dan Anda benar-benar merasa nyaman. Karena Anda merasa aman dan nyaman, maka saat ini tubuh Anda begitu rileks, perasaan Anda begitu tenang, dan mata Anda pun begitu terpejam lelap, dan perlahan-lahan tidur Anda semakin nyenyak, relaksasi Anda semakin nyaman. Dan mulai saat ini sahabatku, saya hanya berurusan dengan pikiran bawah sadar Anda. Itu artinya semua ucapan dan kata-kata saya hanya dimengerti dan dipahami oleh pikiran bawah sadar Anda. Orang lain tidak mengerti, orang lain tidak paham sama sekali. Sahabatku, mungkin saat ini telinga Anda masih mendengar banyak suara. Mungkin ada suara motor lewat, mungkin ada suara kipas angin, suara orang bercakap-cakap. Semuanya bisa Anda dengarkan sahabatku. Namun kalau Anda hanya fokus memilih suara saya, itu juga lebih baik. Dan ketika Anda memilih hanya fokus mendengarkan suara saya, maka suara-suara selain suara saya justru akan membuat istirahat Anda dan tidur Anda semakin nyaman, tidur Anda semakin nyenyak. Dan saat ini saya sekali lagi hanya berbicara dengan pikiran bawah sadar Anda. Dan pastikan telinga pendengaran Anda dan juga pikiran bawah sadar Anda tetap terhubung dan mengerti semua ucapan kata-kata saya. Sahabatku, Anda sudah menyampaikan beberapa persoalan atau masalah yang Anda hadapi. Anda sudah menyampaikan beberapa keluhan yang saat ini benar-benar membuat Anda stres, Anda capek, dan Anda bingung bagaimana harus melakukannya. Selain itu, Anda juga sudah menyampaikan beberapa harapan-harapan positif yang ingin Anda dapatkan di dalam hidup Anda. Dan harapan-harapan itu tentu Anda sudah pahami dan Anda sudah mengerti. Maka dari itu, saya ingin saat ini semua sumber daya dan kekuatan di dalam pikiran bawah sadar Anda bisa menyelesaikan sendiri urusan Anda. Oke sahabatku, maka terlebih dulu saya berikan waktu 5 menit bagi Anda untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda dengan kekuatan pikiran bawah sadar Anda. Dan Anda mengganti masalah-masalah itu dengan harapan-harapan baru, dengan perubahan-perubahan baru yang lebih positif yang Anda inginkan. Baiklah sahabatku, silahkan mulai detik ini, mulai saat ini, saya beri waktu 5 menit.
untuk menyelesaikan masalah Anda dengan kekuatan pikiran bawah sadar Anda. Silakan.
Dan waktu 5 menit sudah berakhir sahabatku. Saya kira Anda sudah berusaha mencoba menyelesaikan permasalahan Anda dan menggantinya dengan perubahan-perubahan baru dan harapan-harapan baru yang lebih positif. Saya yakin pikiran bawah sadar Anda sudah mencoba semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah Anda. Meskipun begitu sahabatku, kali ini saya juga akan membantu menuntaskan persoalan dan permasalahan Anda. Sekali lagi saya akan bantu menuntaskan penyelesaian persoalan dan permasalahan Anda. Dan untuk itu pastikan telinga Anda dan pendengaran Anda selalu terhubung dengan suara saya. Sahabatku, saat ini Anda masih berada di sebuah rumah yang bersih, yang sejuk di pegunungan. Rumah itu sangat Anda idolakan, dan sekarang ini silahkan Anda bergeser ke sebuah ruangan di dalam rumah itu. Nah, di ruangan itu adalah di dekat dapur dan loker atau tempat penyimpanan barang. Anda tahu tempat penyimpanan barang, biasanya di situ ada barang-barang berserakan. Silakan Anda masuk di dapur dan di loker atau tempat penyimpanan barang, dan Anda buka pintunya. Ketika Anda buka pintu, ternyata isi dari tempat penyimpanan barang itu banyak sekali, dan keluar dari pintu yang Anda buka akhirnya menjadi berantakan. Rumah itu menjadi berantakan. Anehnya, kalau biasanya Anda selalu gelisah, selalu merasa tidak nyaman ketika melihat rumah berantakan, maka kali ini Anda justru bersemangat sekali untuk membereskan dan menata semua barang-barang yang berantakan itu. Sekarang mulailah menata barang-barang yang tadi keluar dari pintu yang Anda buka. Anda tata satu persatu. Barang yang besar dikumpulkan yang besar, barang yang kecil dikumpulkan dengan barang yang kecil. Di kamar itu juga ada rak. Anda taruh di dalam rak itu semua barang-barang, Anda taruh secara rapi, ya, tersusun rapi, sehingga ruangan itu menjadi bebas dari pandangan yang berantakan. Oke, semua barang sudah Anda tata, ya, dan sekarang Anda tinggal membersihkan lantai. Oke. Dan di lantai itu ada kotoran tikus, ada kotoran kecoa, entah kotoran apa lagi yang jelas. Dan di bawah rak itu ada kotoran yang menjijikkan yang warnanya hitam. Anda biasanya sangat jijik, tetapi kali ini Anda sama sekali terbebas dari perasaan jijik itu. Anda benar-benar normal, Anda benar-benar tetap nyaman. Karena itu rumah Anda, maka Anda bersihkan semuanya. Anda sapu semua kotoran yang berwarna hitam menjijikkan itu, tetapi Anda tetap merasa nyaman. Anda bersihkan semuanya sahabatku. Oke, Anda sapu, Anda masukkan di dalam tempat sampah. Dan tempat sampah itu juga sudah Anda beri tas kresek untuk menampung kotoran yang menjijikkan itu. Oke, Anda masukkan semua kotoran itu, baik yang hitam, yang coklat, yang semuanya begitu menjijikkan, tetapi Anda tetap nyaman membersihkannya. Karena itu Anda anggap sebagai rumah Anda sendiri. Oke, semua sudah Anda masukkan, kotoran dan semua yang hitam-hitam itu sudah masuk. Anda tutup, kerekep di dalam tempat sampah dan masuk kantong plastik. Semua kotoran masuk kantong plastik. Sekarang kantong plastik itu Anda bawa keluar rumah, Anda buang di bak sampah di depan rumah. Oke.
di bak sampah di depan rumah sudah Anda taruh, sehingga rumah Anda terbebas dari kotoran-kotoran yang menjijikkan, yang warnanya hitam itu. Sudah ditaruh bak sampah, Anda balik lagi ke dalam rumah. Ya, sekarang lantainya masih sedikit kotor, dan Anda mengambil air sama kain pel untuk mengepel ruangan tempat barang-barang dan mainan tadi yang sudah Anda tata supaya bersih. Oke, Anda masukkan air, Anda beri sedikit karbol atau pewangi. Oke, Anda celupkan kain pel, Anda peras, dan Anda pel ruangan itu, kamar itu, di mana barang-barang yang tadi Anda sudah tata. Anda pel setiap inci dari lantai itu, Anda pel sampai benar-benar lantai itu bersih dan harum. Oke, sudah Anda pel, sudah bersih. Sekarang kain pel itu Anda bawa ke kamar mandi, Anda cuci kembali di kamar mandi, di air yang mancur atau mengalir. Oke, sekarang kain pel Anda masukkan lagi di bak yang sudah ada karbol dan pewanginya tadi, air yang sudah dikasih karbol dan pewangi tadi. Oke, Anda peras lagi. Sekarang kamar tempat barang yang Anda sudah tata tadi, Anda pel kembali. Anda pel 2 kali, oke? Iya, oke. Ya, Anda pel bersih sekali dan sekarang harum sekali dan suasana itu nyaman. Sekarang Anda ganti mengepel ruang dapur dengan air karbol dan pewangi tadi. Semua yang kotor Anda pel, Anda sapu, Anda pel. Sekarang ganti ruang tamu dan ganti ruang tidur. Ini adalah ruangan ideal Anda yang Anda harapkan, yang sebentar lagi terwujud Anda memiliki rumah sendiri. Oke, semua sudah Anda pel, bersih. Oke, bagus. Nah, semua rumah sudah bersih. Semua sudah Anda bersihkan. Sekarang Anda istirahat. Anda bersihkan badan dulu dengan menyeka keringat Anda. Dan suami Anda ada di situ, dan anak Anda ternyata digendong suami Anda, anak yang masih kecil itu. Oke, bagus. Ya, Anda hanya berdua bersama suami di rumah itu, karena itu di villa yang saya katakan tadi Anda anggap seperti rumah sendiri. Anda sudah sapu, sudah bersihkan, dan rumah itu nyaman sekali. Ketika Anda berada di ruangan rumah, di ruang tamu, tiba-tiba ada orang mengucapkan salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Anda menjawab, waalaikumsalam. Oh, ternyata itu adalah ibu mertua Anda. Ibu mertua yang selama ini seringkali memberikan body shaming yang mengganggu Anda, yang sering menyalah-nyalahkan Anda, itu perasaan Anda mungkin. Dan saat ini ibu Anda tersenyum lebar karena melihat Anda begitu bahagia bersama suami di rumah ini. Oke, ibu tersenyum, ibu memuji-muji Anda. Anda sendiri heran kenapa hari ini ibu berubah begitu drastis. Anda sendiri heran, tetapi itulah kekuatan pikiran bawah sadar Anda yang bekerja. Semua itu terjadi karena Anda tadi sudah membersihkan kamar, sudah menata barang-barang berantakan. Anda juga sudah mengepel lantai. Semua lantai di ruangan di rumah ini sudah Anda pel. Dan ketika ibu tahu keadaan seperti itu, maka ibu benar-benar sangat bahagia dan sangat bangga mempunyai anak menantu seperti Anda. Begitulah sahabatku, ketika rumah itu bersih, ketika Anda mau menyapu, Anda mau mengepel tanpa perasaan jijik, maka rumah itu menjadi bersih dan rapi dan harum. Suasana seperti ini membuat ibu mertua Anda nyaman. Ibu mertua Anda senang dan bahagia dengan perubahan sikap Anda.
Dan mulai hari ini dan seterusnya, Anda menjadi seorang yang rajin membersihkan rumah, selalu menata dan merapikan barang-barang di rumah, selalu menyapu rumah itu di saat kotor. Dan Anda juga berani membersihkan kotoran-kotoran yang selama ini Anda rasakan menjijikkan. Mulai hari ini dan seterusnya. Kebiasaan baik hari ini Anda pertahankan terus-menerus. Di saat Anda melihat rumah Anda kotor, berantakan, maka Anda segera menata, segera merapikannya. Anda segera menyapunya dan mengepelnya. Bila perlu dengan memakai pewangi dan sebagainya. Dan itu membuat Anda semakin energik dan dinamis karena Anda banyak bergerak. Anda banyak menggerakkan badan Anda sehingga banyak keluar keringat dari tubuh Anda, dan itu membuat Anda jauh lebih sehat dan lebih kuat. Karena seperti berolahraga, ini Anda lakukan terus-menerus. Kebiasaan mengepel, menyapu, membersihkan rumah itu Anda jadikan sebagai kegiatan olahraga Anda sehari-hari. Dan itu membuat ibu mertua Anda tersenyum bahagia. Itu juga membuat suami Anda semakin menyayangi Anda. Dan anehnya Anda juga semakin menyayangi suami Anda. Anehnya juga ketika Anda aktif di rumah, bersih-bersih rumah, menyapu rumah, mengepel rumah, membersihkan kamar mandi, maka perasaan keibuan Anda, rasa sebagai ibu dalam diri Anda juga muncul mulai hari ini dan seterusnya. Anda semakin bisa menyayangi anak Anda semakin bisa menyusui anak Anda, dan ASI Anda lancar, ASI Anda lancar. Seperti itulah sahabatku, ketika sumber daya dan kekuatan di dalam pikiran bawah sadar Anda bekerja dan aktif, maka semua masalah begitu gampang diselesaikan. Semua persoalan begitu mudah dibereskan. Seperti yang Anda lakukan saat ini. Dan kebiasaan baik ini pun Anda pertahankan terus-menerus. Anda menjadi semakin sehat, semakin kuat. Anda menjadi semakin tahan terhadap omongan orang. Dan Anda juga semakin berani berinteraksi dan berkomunikasi dengan siapapun. Dan mulai detik ini juga, maka rasa sayang Anda kepada suami juga semakin tumbuh dan berkembang. Bahkan ibu mertua Anda yang selama ini sering Anda rasakan menyakiti Anda, mengomel dan sebagainya, maka mulai hari ini dan seterusnya semakin menyayangi Anda, sering memuji Anda dan memberi perhatian yang lebih baik kepada Anda. Mulai hari ini, besok dan seterusnya. Begitulah sahabatku, kiranya semua pekerjaan dan pembelajaran sudah Anda laksanakan dengan begitu baik dan sempurna. Dan tibalah saatnya saya mengakhiri seksi pembelajaran kali ini. Sesi pekerjaan dan pembelajaran hari ini sudah berakhir, dan saya kembali akan membantu Anda agar bisa bangun dan membuka mata kembali. Dan untuk itu saya akan melakukan hitungan dari angka 1 sampai 9. Setelah hitungan ke-9, ketika saya bilang buka mata, maka Anda pun membuka mata dan bangun dalam keadaan lebih sehat, lebih segar, lebih sehat, dan lebih segar. Oke, siapkan diri Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buka mata Anda, sahabatku. Dan Anda sekarang ini bangun dalam keadaan lebih segar, lebih sehat, dan lebih kuat. Dan lebih rileks tentunya. Lebih bahagia juga. Lebih tenang, dan lebih damai. Baiklah sahabatku, kiranya sampai di sini untuk pertemuan sesi kali ini, dan kita mungkin bisa bertemu atau akan bertemu di sesi pembelajaran yang lain, di
di waktu yang lain. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat.